Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Mempersiapkan diri sebelum berkuliah ke luar negeri merupakan hal yang penting yang nggak boleh dilewatkan. Salah satu persiapan tersebut ialah sertifikasi bahasa Inggris. Aku kadang-kadang menemukan banyak orang di luar sana yang mungkin masih menyepelekan tahap yang satu ini, tapi nggak jarang juga aku menemukan banyak orang yang justru anxiety karena akan melalui tes ini. Dan menurut aku, semua ini terjadi karena kekurangannya informasi atau lacking of information mengenai apa sih itu sertifikasi bahasa Inggris. Bersama aku Veggie Virus, aku akan bantu jelasin lebih dalam mengenai apa sih itu perbedaan antara IELTS dengan TOEFL. Yang pertama, kita masuk ke definisi apa sih perbedaan definisi antara IELTS dengan TOEFL. Definisi IELTS sendiri adalah International English Language Testing System, sedangkan TOEFL adalah Test of English as a Foreign Language. Penggunaan bahasa dari IELTS dengan TOEFL ini sedikit berbeda, di mana kalau misalkan IELTS, penggunaan bahasanya ialah bahasa Inggris Britania atau British, sedangkan kalau TOEFL ialah bahasa Inggris Amerika. Negara yang menerima sertifikasi IELTS dengan TOEFL pun sedikit berbeda. Berdasarkan pencarian yang aku dapatkan, kalau misalkan sertifikasi IELTS itu biasanya boleh diterima di negara seperti Australia, Inggris, Selandia Baru, dan juga mostly beberapa negara lainnya. Dulu aku pernah mencoba research beberapa universitas di luar negeri dari berbagai dunia, dan most of the time mereka akan minta sertifikasi IELTS dibandingkan sertifikasi TOEFL. So, negara apa aja sih yang menerima sertifikasi TOEFL? Sertifikasi TOEFL bisa diterima di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Turki, dan juga beberapa negara lainnya. Penyelenggara dari tes IELTS dengan TOEFL ini pun berbeda, jadi jangan asal daftar. Penyelenggara IELTS sendiri, kalau misalkan di Indonesia kita punya banyak, beberapanya adalah Universitas Cambridge, British Council, IDP Australia, dan juga IALF. Sedangkan kalau misalkan TOEFL, di Indonesia kita punya kantor ETS atau Educational Testing Service. Lalu jenis tes antara tes IELTS dengan tes TOEFL ini juga berbeda. Kalau misalkan di tes IELTS, kita punya dua jenis tes, yaitu academic test dengan general training test. Nah, kalau misalkan academic test ini biasanya bagi mereka yang ingin mendaftar di universitas ataupun pendidikan tinggi lainnya di luar negeri. Sedangkan kalau misalkan kalian yang ingin mengikuti general training test, kalian bisa ini bagi mereka yang ingin mengikuti pelatihan non-akademik atau juga mungkin pekerjaan atau juga mungkin tujuan keimigrasian. Cara pengerjaan antara dua tes ini pun cukup berbeda, tapi agak sedikit berbeda, dimana kalau misalkan tes IELTS sendiri, cara pengerjaannya hanya melalui dua cara, yaitu computer based dan juga writing based. Computer based seperti namanya dikerjakan menggunakan komputer, tapi kalau writing based itu menggunakan paper dan tulis tangan. Sedangkan kalau misalkan di TOEFL, kita memiliki dua jenis tes juga, di mana kita memiliki tes TOEFL ITP dan juga dengan tes TOEFL IBT. Tes TOEFL ITP atau Institutional Testing Program itu biasanya untuk wilayah Asia. Jadi, skor ini bersifat institusional yang berarti digunakan untuk institusi dan wilayah lokal tertentu. Sedangkan TOEFL IBT atau Internet Based Test itu menggunakan komputer. Sesi ujian antara tes TOEFL dengan tes IELTS ini pun sedikit berbeda, di mana kalau misalkan tes IELTS itu dibagi menjadi 4 sesi ujian, yaitu dimulai dari listening, reading, writing, dan juga speaking. Sedangkan kalau TOEFL ITP sendiri itu terbagi menjadi 3 sesi, yaitu listening, structure, dan juga written expression. TOEFL IBT terbagi menjadi 4 sesi, yaitu reading, listening, speaking, dan juga writing. Next, kita punya apa sih perbedaan skor ujian antara tes IELTS dengan tes TOEFL. Jadi kalau misalkan di tes IELTS sendiri, kalian akan mendapatkan hasil ujian dengan skala skor antara 0 hingga 9. Nah, bagi kalian yang mungkin wondering kayak, am I gonna get band 0? Of course not. It's quite impossible karena basically kalau band 0 itu apabila kalian tidak datang dan tidak menyelesaikan tes yang diberikan. Sedangkan band 9 yang memenuhi semua kriteria yang mereka minta.
Sedangkan kalau tes TOEFL itu terbagi menjadi dua tes kan, dimana tes TOEFL IBT itu maksimal skornya 600, sedangkan kalau TOEFL IBT itu maksimal skornya 120 poin. Waktu pengerjaan antara dua tes ini pun sedikit berbeda, dimana kalau tes TOEFL itu 3 sesi, yaitu listening, reading, and writing, berlangsung selama 2 jam 45 menit, dan juga speaking berlangsung selama kurang lebih 12 hingga 15 menit. Nah, berdasarkan pengalaman aku, di saat aku mau daftar untuk ikut tes IELTS, itu mereka punya option yang bervariasi, di mana apakah aku mau mengikuti speaking sectionnya di hari yang sama atau di hari yang berbeda, atau aku mau mengikuti speaking sectionnya di sebelum 3 sesi tersebut atau setelah 3 sesi tersebut. Jadi bagi kalian yang mau mengambil tes IELTS, kalian punya option yang bervariasi. Tapi aku nggak yakin apakah saat ini mereka masih menggunakan metode dan sistem yang sama, tapi berdasarkan pengalaman aku dulu, itulah yang aku alami. Sedangkan kalau misalkan tes TOEFL sendiri, waktu pengerjaannya berlangsung selama kurang lebih 2 hingga 4 jam. Jadi itulah tadi beberapa perbedaan antara IELTS dengan TOEFL. Apapun tes yang akan kalian ambil, make sure itulah tes yang diminta oleh universitas yang akan kalian tuju. Dan bagi kalian yang mungkin anxiety dengan tes ini, sedikit saran dari aku, mungkin kalian jangan fokuskan diri kalian dengan perasaan takut kalian, anxiety kalian, overthinking kalian. Lebih baik kalian gunakan waktu anxiety kalian dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena tidak ada tes yang mudah kecuali kalian sudah mempersiapkannya dengan baik. So, good luck bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri ke luar negeri, sedang mempersiapkan tes-tes ini semua. Semua akan berlangsung secara indah, semua akan kalian akan menghasilkan skor yang baik, yang bagus selama kalian mempersiapkan diri secara matang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.